Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meliana Damayanti dalam pengantar tata hukum Indonesia bagian pengantar hukum internasional bagian kedua. Baik, melanjutkan pertemuan kemarin, berarti saya akan membahas sedikit nomor 5 sampai dengan nomor 8. Asas pengelompokan hukum internasional, hubungan internasional, serta organisasi internasional. Walaupun secara singkatnya sudah saya singgung pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya. Baik, ini tentang asas hukum internasional, ada fakta sun servada, kemudian kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara, dan juga ada reciprocity atau asas timbal balik. Ini juga sudah saya jelaskan. Kemudian ini penjelasan berikutnya terkait resolusi Majelis PBB bahwa setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan, gitu ya. Anggota PBB itu sekitar 197 negara, gitu ya. Setiap dari 208 negara yang ada di dunia. Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB, sehingga kita Indonesia mendapat kan ada negara sebagai Dewan Keamanan, anggota tetapnya itu ada 5 yang menyatakan diri sebagai pendiri PBB, yaitu Amerika, China, gitu ya, kemudian Prancis, kemudian ada 5 negara, gitu ya, Inggris, gitu ya. Kemudian selanjutnya sehingga Indonesia kemudian mendapat giliran untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Setiap anggota berperan aktif membantu program PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB. Kemudian menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB. Kemudian PBB tidak dibenarkan ikut campur dalam negeri satu negara anggota. Nah, ini asas hukum internasional dalam menjalin hubungan internasional. Ada asas keterbukaan, kepentingan umum, asas kebangsaan, asas persamaan derajat, dan juga asas teritorial. Jadi memahami wilayah masing-masing. Ini konsep nasionalisme banget ya. Antar negara ada batas-batas wilayah. Nah, ini asas persamaan derajatnya, equality, memiliki derajat yang sama, gitu ya. Ini di asas hukum publik internasionalnya. Asas kehormatan, kontesi, kemudian asas fakta sunt servanda, dan juga asas timbal balik. Sementara dalam hukum perdata internasional itu ada lex resite atau lex situs, tempat keberadaan benda tidak tetap, benda tetapnya. Misalnya rumah, kamu punya rumah di Perancis atau Jerman, maka sesuai dengan lex situsnya benda tersebut ada di Jerman. Kemudian lex loci contractus, di mana sebuah perjanjian itu dibuat. Lex party terkait dari mana para pihaknya, apakah dia orang Inggris, apakah dia orang Jerman, apakah dia orang Belanda, gitu ya. Kemudian choice of law, memilih, gitu. Kalau kamu misalnya dari negara yang berbeda membuat perjanjian, kemudian memilih saya mau pakai hukum Prancis, gitu ya, nggak pakai hukum Indonesia, nggak pakai hukum Inggris, tapi menggunakan hukum Prancis, gitu ya. Kemudian ada lagi lex loci delicti commisitator, gitu ya. Ini terjadinya peristiwa kesalahannya, gitu ya, dalam hukum perdata. Kemudian lex loci celebratoris, ini di mana seseorang itu menikah karena dia beda negara misal, atau dia beda agama misal, gitu ya. Misalnya ada artis Indonesia, gitu, beda agama, kemudian mereka menikah di Muay Thai atau Thailand, gitu ya. Maka lex loci celebratorisnya
di mana, yaitu di Thailand. Kemudian lekloksi solutionis gitu ya, terjadinya penyerahan benda gitu ya. Misalnya dia melakukan pengiriman benda, nah benda itu dikirimkan kemana? Misalnya dari Jerman ke Indonesia gitu, maka terakhirnya benda itu harus sampai di mana? Di Indonesia. Nah, ini maksud ke lekloksi solutionis. Nah, teman-teman harus pahami ini ya. Ketika saya tanya di UAS itu harus paham. Kemudian lex domisili, ini keberadaan dari partinya tersebut. Kemudian lekloksi forum. Nah, ini terkait beberapa hal, misalnya dari perjanjian itu dilihat menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kalau lihat dari lex opsi kontraktusnya dilakukan di Inggris, kemudian dalam klausanya ditulis choice of law-nya dengan Inggris, maka lex opsi forumnya atau pertimbangan lebih memilih gitu ya pengadilan di Inggris itu karena banyak sekali yang menyatakan bahwa itu menggunakan hukum Inggris itu dalam klausa perjanjiannya, maka dia pilih lekloksi forum ini sesuai mayoritas gitu ya kesepakatan yang dibuat gitu. Nah, ini harus dipahami ya, saya nggak nulis tulisannya. Kemudian pengelompokan hukum internasional. Ini ada hukum perdata internasional dan juga ada publik internasional kayak tadi ya. Hukum humaniter, kejahatan, genosida itu masuk publik internasional. Sementara hukum perdata internasional, hukum merek, paten gitu ya, hukum dagang dan berikutnya. Dan hubungan internasional itu ada dua bentuk, yaitu perwakilan diplomatik dan konsuler. Apa bedanya gitu ya? Kalau diplomatik itu perwakilan negara yang diperlukan untuk memelihara kepentingan negara, menyelesaikan perselisihan gitu ya, tuntutan. Kemudian misalnya duta besar luar biasa yang berkuasa penuh dan perwakilan luar biasa, minister residen gitu ya, itu adalah perwakilan diplomatik. Sementara konsuler itu biasanya untuk kepentingan dalam bidang sosial maupun ekonomi, misalnya perindustrian, konsul jenderal, konsul muda, agen konsul gitu. Konsuler itu lebih kepada sosial ataupun ekonomi gitu ya. Perdagangan buka pabrik di mana gitu ya, pabrik multinasional Indonesia di mana gitu. Itu masuknya ke perwakilan konsuler. Hak ekstrateritorial bagi anggota perwakilan diplomatik masih tetap berlaku hukum dari negara yang mewakilinya. Jadi kalau misalnya kamu jadi diplomat gitu ya dari Indonesia, kemudian ditaruh di New Zealand, maka kalian itu punya hak diplomatik gitu ya, perlindungan seperti melindungi wilayah Indonesia di sana. Ada 3 hak yang bisa didapat, yaitu imunitas pribadi berupa perlindungan istimewa terhadap pribadi, harta milik, serta juga keluarganya biasanya. Kemudian imunitas di tempat tinggal dan tempat bekerja perwakilan diplomatik tidak boleh dimasuki tanpa izin. Kemudian imunitas surat menyurat, maka nggak boleh disensor dulu gitu, dibaca dulu, nggak boleh. Jadi pengiriman diplomatik itu bebas dari sensor. Organisasi internasional, contohnya misalnya ILO gitu ya. Ini ada beberapa nih, ILO, IMF, UNESCO gitu ya, UNICEF untuk anak-anak gitu ya. Ini adalah bagian dari organisasi internasional. Misalnya di sini ada palang merah, bulan merah bulan sabit merah gitu ya, kemudian ada Greenpeace, itu juga sebuah organisasi internasional. Kemudian bagaimana peranan dari hukum internasional, yaitu melindungi setiap warga dunia baik individu maupun negara dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak tertentu, memutus sengketa antar dua warga
atau masyarakat internasional, gitu ya. Kemudian hubungan antar negara masyarakat internasional menjadi sengketa jika tidak dikelola dengan baik. Hukum internasional menjembatani antar warga dengan aturan yang telah disepakati bersama. Nah, ini mahkamah internasionalnya. Negara menjadi subjek hukum, negara anggota PBB, negara bukan anggota, gitu ya. Dia masuk juga negara bukan wilayah kerja mahkamah internasional, itu adalah bagian dari negara yang menjadi subjek hukum. Ya, tugasnya adalah menyelesaikan sengketa internasional, memberikan nasihat kepada Majelis Umum Dewan Keamanan PBB. Misalnya, contohnya ketika referendum Timur Timur, gitu ya, kemudian mahkamah internasionalnya itu diwakili oleh Belanda, sehingga Indonesia berselisih dengan Timur, kemudian Timur-Timurnya minta referendum. Akhirnya mereka lebih memilih menjadi negara tersendiri, sehingga menjadi Timur Leste, ya, dengan tadi Belanda sebagai bagian dari mahkamah internasionalnya yang menjadi juru runding, gitu ya. Wewenang dari mahkamah internasional menentukan pihak yang berhak mengajukan perkara ke mahkamah internasional, kemudian juga menentukan jenis sengketa yang dapat diajukan ke mahkamah internasional. Nah, kemudian juga ada mahkamah pidana internasional. Ini kejahatan-kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, contohnya genosida, gitu ya, penghilangan ras tertentu atau sekelompok manusia itu dibunuh, gitu ya. Nah, ini biasanya kejahatan perang ataupun kejahatan misalnya yang dilakukan Myanmar, gitu ya, menghilangkan atau membumi hanguskan wilayah dari orang-orang Rohingya. Kemudian kejahatan kemanusiaan tadi ya, misalnya, nah ini COVID ini sedang dibuat gugatan ya kepada Wuhan ataupun kepada China terkait kejahatan kemanusiaan, karena dampaknya itu kan berimbas sampai dengan seluruh dunia. Kemudian kejahatan perang, misalnya yang terjadi di Irak, kemudian terjadi di Syria, gitu ya. Kemudian juga ada kejahatan agresi. Agresi ini yang dilakukan Israel terhadap Palestina, gitu ya, menguasai wilayah tertentu, kemudian mengklaim sebagai wilayahnya. Kemudian Mahkamah Pidana Internasional khusus mengadili per individu yang terlibat kejahatan internasional, misalnya jenderal-jenderal dalam perang dunia, gitu ya, perang dunia dengan misalnya Iran dan Irak, kemudian Syria dengan presidennya dari Syria itu ya, yang dia merasa ada kelompok-kelompok tertentu yang menyerang pemerintahannya, gitu ya. Kemudian dapat pula menyelidiki kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapat penanganan baik di negara tempat terjadinya pelanggaran. Jadi diangkat, gitu ya, sebagai kasus yang harus diselesaikan secara internasional. Menolak satu kasus ketika negara tersebut benar-benar jika negara tersebut tidak benar-benar mampu menyelesaikannya atau negara yang bersangkutan tidak mampu melakukan penuntutan, maka diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional. Panel pidananya itu ada lembaga peradilan, kemudian bersifat ad hoc atau sementara, menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia tertentu. Ini komposisinya. Ini tambahan aja ya. Ada panel spesial, ada panel khusus. Ini juga perangkatnya. Ada hakim Mahkamah Internasional, gitu ya, kompetensinya, kemampuan dia jelas, gitu ya. Dan ini adalah anggotanya, 5 orang dari negara barat,
Eropa maksudnya, kemudian 3 orang dari Afrika, 3 orang dari Asia, 2 orang dari Eropa Timur, dan 2 orang dari Amerika Latin. Ini chambernya, beberapa hakim dipilih secara rahasia untuk memeriksa dan menyelesaikan masalah. Ini tambahan aja ya teman-teman. Baik, terakhir terima kasih perhatiannya untuk pembahasan hukum internasional yang bagian kedua. Semoga teman-teman lebih paham, lebih tertarik lagi untuk belajar hukum internasional. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan rekan-rekan menggunakan ruang forumnya. Terima kasih.